Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam Sapaan Gembala. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan memohon pimpinan Tuhan untuk kita boleh mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Bapa yang kami kasih dalam Kristus Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat pemeliharaan-Mu, buat anugerah yang Tuhan berikan, yaitu keselamatan yang sungguh menjadi hal yang paling penting dalam hidup kami. Saat ini, pagi hari ini, kami ingin mengawali dengan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Nabi Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat tersebut adalah sebuah nyanyian iman yang dinyanyikan dan ditulis oleh Nabi Habakuk. Ketika Nabi Habakuk melihat bagaimana Yerusalem, bagaimana Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem dan negara Yehuda. Ketika Yerusalem dihancurkan, Nabi Habakuk melihat hal yang sangat menyedihkan, dan dia mendampingi orang-orang yang tertinggal, yang tidak terangkut, yang tidak diangkut oleh Nebukadnezar ke Babel. Dia memberikan kekuatan, dia memberikan pertolongan, dia memberikan semangat kepada orang-orang yang terluput dari pembuangan itu, tetapi hidupnya sungguh sangat menyedihkan, hidupnya sungguh sangat mengenaskan, karena segala hal yang mereka miliki sudah dirampas, sudah dibawa oleh Nebukadnezar ke Babel. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, dari syair nyanyian iman yang dituliskan dan dinyanyikan oleh Nabi Habakuk, kita boleh belajar dan kita akan mendapatkan satu pelajaran, yaitu ada 3 alasan mengapa kita harus tetap bersyukur dan bersukacita. Alasan yang pertama ialah karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Di masa pandemi yang berkepanjangan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin salah satu dari kita mengalami sakit penyakit, kesusahan karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kesulitan dalam bekerja, kesulitan dalam berusaha, dan kehilangan harapan-harapan yang selama ini kita impikan, dan mungkin mengalami hal-hal yang lain yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Namun percayalah bahwa Tuhan Allah kita ada bersama-sama dengan kita.
kita tidak semestinya kehilangan harapan. Kita ada Allah yang siap membela kita, memberikan kekuatan dan penghiburan. Yakinlah, Tuhan mengulurkan tangannya pada waktunya. Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk memberikan kita pertolongan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, kalau Tuhan Allah kita tidak menyayangkan anaknya untuk menyelamatkan kita, demikian juga kalau Tuhan ada di pihak kita, maka Tuhan akan melakukan sesuatu pada waktunya untuk memberikan kekuatan dan pertolongan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, hal yang kedua, mengapa kita harus tetap bersyukur dan bersukacita? Karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Bapak, Ibu yang saya kasihi, bersukacita bukan karena harta, bukan karena kita memiliki uang, kekayaan, kedudukan, atau jabatan yang kita miliki. Bagi kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita wajib dan kita sepatutnya bersyukur karena kita mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Apa guna semuanya itu? Ya, kalau kita tidak memiliki keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika terjadi kerusuhan Mei 98, begitu banyak orang mengalami kesulitan. Orang-orang yang memiliki banyak kekayaan bahkan mengalami hal yang tidak menyenangkan. Tidak sedikit orang yang mengalami penderitaan bahkan kematian, diperkosa, dijarah, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita mengingat kembali akan gempa di Aceh dan tsunami di Aceh yang begitu luar biasa, sungguh sangat mengerikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa gunanya harta benda dan lain sebagainya ketika sakit penyakit menggerogoti kita dan kita tidak punya pengharapan di dalam kekekalan? Bersyukur dan bersukacita karena Tuhan menyelamatkan kita. Apapun yang akan terjadi di dalam hidup kita, itu tidak sebanding dengan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam hidup kita. Apapun boleh menimpa kita, tetapi yang jelas kita memiliki keselamatan, kehidupan kekal, kehidupan yang akan kita jalani penuh dengan sukacita bersama Tuhan di dalam kerajaan-Nya, yang tidak pernah habis-habisnya dan tidak pernah berakhir. Keselamatan melebihi segala-galanya dan Tuhan sudah memberikan untuk kita keselamatan itu. Oleh karena itu, mari kita bersyukur dan tetap terus bersukacita. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus bersyukur dan bersukacita? Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan tempat perlindungan kita, gunung batu kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, Tuhan memberikan kekuatan. Ia membuat kaki kita seperti kaki rusa. Kita tahu bahwa rusa itu binatang yang lincah, binatang yang cepat, ya. Sekalipun dia menjadi binatang buruan oleh para pemangsa, bahkan oleh manusia karena dagingnya yang enak. Tetapi kijang memiliki kaki yang kuat untuk melompat-lompat di gunung batu di dalam perlindungan. Demikian juga kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahkan kita melebihi dari kijang. Kita umat pilihannya, umat tebusannya. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita.
Bahkan Dia tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi pencobaan yang melebihi dari kekuatan kita. Tuhan ada bersama kita dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dia memberikan jalan keluar kepada kita tatkala kita menghadapi segala kesulitan, pencobaan, bahkan penderitaan. Dia akan memberikan kekuatan untuk kita menanggung semuanya itu dan akhirnya kita beroleh kemenangan. Seperti Ayub yang mendapatkan kekuatan sekalipun segala hal di sekitarnya, semua orang di sekitarnya tidak memberikan dukungan untuk menguatkan dia, tetapi Tuhan memberikan kekuatan sehingga dia bisa melewati masa-masa sulit dan bersuka cita karena Tuhan memberikan kepadanya pertolongan. Ayub adalah umat pilihan Tuhan, demikian juga kita adalah umat pilihannya. Dia akan memberikan kekuatan dan akan membuat kita mampu melewati situasi-situasi sulit, sesulit apapun di dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak membiarkan kita menghadapi kesulitan tanpa jalan keluar. Dia memberikan jalan keluar dan Dia tidak membiarkan kita untuk menghadapi pencobaan kesulitan yang melebihi kemampuan kekuatan kita. Marilah kita tetap bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang perkasa, Allah yang maha kuasa. Kita tetap bersyukur karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak sebanding dengan keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, mari kita tetap bersyukur karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi kehidupan sesulit apapun. Karena Tuhan tidak membiarkan kita menghadapi kesulitan, pencobaan melebihi dari kemampuan dan kekuatan kita. Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar dari setiap masalah dan pencobaan yang kita hadapi. Mari terus tetap bersemangat, sekalipun hidup ini tidak mudah, karena Tuhan ada, Tuhan memberikan keselamatan, dan Tuhan memberikan kekuatan. Selamat pagi, selamat menempuh kehidupan ini dengan penuh semangat dan optimisme. Tuhan menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita tunduk kepala dan kita bersyukur, bersuka cita. Bapa yang Maha Kasih, yang kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini beroleh semangat, beroleh kekuatan yang daripada Tuhan melalui Nabi Habakuk yang sudah memberikan pelajaran kepada kami untuk kami tetap bersyukur dan bersuka cita karena Engkau ada bersama kami, Engkau memberikan kepada kami kekuatan, dan Engkau juga ya Tuhan Allah kami yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa karena keselamatan yang Engkau berikan, karena penyertaan Tuhan yang selalu ada untuk kami, dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Biarlah kami menjalani hari ini dengan rasa syukur dan penuh dengan puji-pujian. Apapun juga yang terjadi dalam hidup kami, biarlah tetap bersyukur dan memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya setiap kami diberikan kekuatan dan kesehatan, setiap kami diberikan sukacita, setiap kami diberikan pertolongan, bahkan berkat melimpah daripada-Mu. Engkau anugerahkan kepada kami di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat bersukacita dan bersyukur, beraktivitas karena Tuhan ada bersama kita. Tuhan memberikan keselamatan dan Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Haleluya. Amin.